Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Fariki. Saya dari kelas MJ701. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis. Untuk judul yaitu polemik CSR dan peran pemerintah tersebarnya perusahaan di sejumlah wilayah di Indonesia merupakan sebuah potensi dalam percepatan pembangunan Indonesia jika program CSR dapat dikelola dengan baik. Berikut di sisi sebelah kanan ini adalah link bahwa berita ada di Kompas Media Nusantara, yaitu polemik CSR dan peran pemerintah. Lalu untuk identifikasi isu etika bisnis, pandemi COVID-19 telah mengubah paradigma bisnis secara drastis, mendorong perusahaan untuk lebih mempertimbangkan tanggung jawab sosial atau CSR. Isu etika bisnis muncul ketika perusahaan dihadapkan pada dilema antara menjaga profitabilitas dan memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap karyawan, konsumen, dan masyarakat. Beberapa perusahaan memanfaatkan CSR sebagai strategi branding semata, sementara yang lain benar-benar menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan publik. Selain itu, polemik mengenai peran pemerintah dalam regulasi dan pengawasan CSR menjadi isu yang semakin relevan. Beberapa pihak berpendapat bahwa CSR harus menjadi inisiatif sukarela perusahaan, sementara yang lain menekan perlunya intervensi pemerintah untuk memastikan implementasi yang lebih merata dan efektif. Analisis dengan konsep etika bisnis. Satu, deontologi. Dalam perspektif deontologi, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menjalankan CSR terlepas dari konsekuensi finansialnya. Kewajiban ini mencangkup kesejahteraan karyawan, keberlanjutan lingkungan, dan dukungan terhadap masyarakat terdampak pandemi. Peran pemerintah dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar CSR juga dapat dianggap sebagai tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan publik. Lalu yang kedua, utilitarianisme, pendekatan utilitarianisme menekankan bahwa keputusan etis adalah menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Perusahaan yang mengalokasikan dana CSR untuk program vaksinasi, bantuan kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan dianggap lebih etis karena memberikan dampak positif yang lebih luas dibanding hanya menjaga profitabilitas internal. Intervensi pemerintah dalam regulasi CSR juga dapat meningkatkan manfaat kolektif dengan memastikan distribusi yang lebih adil. Lalu yang nomor tiga, etika keutamaan dalam perspektif etika keutamaan perusahaan diharapkan menunjukkan karakter moral yang baik seperti integritas, tanggung jawab, dan kepedulian. Perusahaan yang secara konsisten menjalankan CSR dengan tulus tanpa eksploitasi media atau penceritaan belaka mencerminkan nilai-nilai moral yang baik. Demikian pula pemerintah yang menjalankan peran pengawasan dan fasilitasi CSR dengan transparansi menunjukkan bahwa kebijakan sebagai pengelola kesejahteraan publik. Dampak terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Yang pertama, dampak terhadap bisnis, perusahaan yang menjalankan CSR secara etis dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat citra harap jangka panjang. Namun, perusahaan hanya menggunakan CSR sebagai strategi pemasaran dapat kehilangan kepercayaan publik. Regulasi CSR yang ketat juga dapat memberikan beban tambahan bagi bisnis kecil. Lalu yang nomor dua, konsumen. Konsumen semakin kritis terhadap komitmen sosial perusahaan. Mereka cenderung mendukung perusahaan yang terbukti berkontribusi nyata dalam menangani krisis sosial dan lingkungan. Regulasi yang jelas juga membantu konsumen memahami peran perusahaan dalam bertanggung jawab sosial. Masyarakat, program CSR yang berorientasi pada kepentingan publik seperti bantuan kesehatan dan edukasi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Keterlibatan pemerintah dalam regulasi CSR dapat memastikan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Rekomendasi solusi berbasis etika bisnis, transparansi, CSR, mereka untuk semata pemerintah dapat berperan untuk menghindari yang jelas keberlanjutan program CSR tidak hanya bersifat menjadi strategis panjang yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih berkelanjutan untuk implementasi CSR. Kolaborasi dalam pemerintah dan LSM, sinergi antara perusahaan dan pemerintah dan organisasi sosial dapat memperluas dampak CSR yang lebih efektif. Rekomendasi berbasis bisnis fokus pada pemberdayaan program CSR yang pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM lebih berkelanjutan dibandingkan sekedar bantuan finansial. Kebijakan insentif pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau penghargaan bagi perusahaan yang menerapkan CSR secara berkelanjutan dan berdampak luas dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam CSR dan memastikan peran aktif pemerintah dalam regulasi perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban moral tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Kesimpulan, penerapan CSR yang berlandasan prinsip etika bisnis sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara profitabilitas perusahaan dan tanggung jawab sosial. Pendekatan deontologi, utilitarianisme, dan etika keutamaan memberikan perspektif yang berbeda dalam menilai kebijakan CSR. Bagi dari sisi kewajiban moral, manfaat luas bagi masyarakat maupun karakter moral perusahaan, dampak CSR terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat sangat signifikan. CSR yang dijalankan dengan baik dapat memperkuat hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Namun, tanpa regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang transparan, CSR bisa menjadi sekedar alat pencitraan. Untuk memastikan CSR berjalan secara efektif, perlu adanya transparansi, keberlanjutan, kolaborasi dengan pemerintah dan LSM, serta fokus pada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah yang berperan penting dalam memberikan insentif serta mengawasi implementasi CSR agar manfaat dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan mengedepankan prinsip etika bisnis dalam CSR. Perusahaan tidak hanya meningkatkan nilai ekonominya, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.